Kepala BNPB bahwa mudah-mudahan besok cuaca sudah terang, jadi kapal sudah kita berangkatkan di Kupang menuju ke Flores Timur atau Adonara, dan juga tambahan dari kami 2 tim dari Denpasar, Kupang, dan 3 tim dari Makassar untuk bisa kita berangkatkan. Khusus untuk yang dari Makassar, kerjasama dengan BNPB akan memberangkatkan 3 tim dan langsung mendarat di daerah Lembata. Ini untuk segera bisa membantu karena jumlah yang harus kita cari di daerah sana cukup signifikan, sehingga perlu tambahan 3 tim yang akan kami berangkatkan dari Kendari, dari Makassar. 2 tim dari Makassar, 1 tim dari Kendari, berangkat langsung menuju daerah sana. Demikian kira-kira Bapak yang bisa kita tambahkan untuk bisa menjadi informasi bagi para rekan-rekan dari pers. Terima kasih atas waktu dan kesediaan yang diberikan. Sebagai tambahan, jajaran TNI dan Polri juga menambah kekuatan personilnya, termasuk alutsista dan juga rumah sakit lapangan. Jadi ini akan sangat memberikan bantuan kepada pemerintah daerah, terutama di 3 wilayah yang terdampak paling parah. Termasuk juga dapur lapangan sudah tergelar di seluruh daerah, dukungan dari Kementerian Sosial dibantu oleh TNI Angkatan Darat dan juga Kepolisian Republik Indonesia, sehingga diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang tidak mendapatkan dukungan logistik yang memadai. Demikian Pak Radit. Terima kasih Bapak Kepala. Ini langsung saja kami melihat chat yang muncul di Zoom. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin perlu diulang lagi masalah angka. Ini ada dari AFP sama dari CNN, karena tadi mendapatkan noise dan terputus. Jadi data mohon diulang, cuma data meninggal dan yang hilang. Demikian Pak Doni, ada 2 penanya. Lagi ya, yang pertama untuk Flores Timur, yang meninggal 60 orang, yang hilang 12, total 72. Kemudian di Kabupaten Alor, yang meninggal 21 orang, yang hilang 20, total 41. Kabupaten Belu di Malaka, yang meninggal 3 orang, yang hilang 0 atau nihil. Kemudian Kabupaten Kupang dan Kota Kupang masing-masing 1, yang hilang nihil. Kemudian Lembata meninggal 28 orang, yang hilang 44, total 72. Sedangkan di Sabu Rai 2 adalah 2, kemudian ND 1. Jadi demikian Pak Radit. Terima kasih Bapak Kepala atas konfirmasi ulangnya. Silakan dari teman-teman media, kami menunggu pertanyaan selanjutnya. Silakan disampaikan. Sampai sekarang belum ada pertanyaan lagi. Pak, maaf Pak, saya hanya dari AFP Pak. Saya tadi chat mungkin nggak masuk ya Pak. Mau tanya. Silakan Mbak Anya. Iya, maaf Pak, chat saya mungkin nggak masuk. Pak, saya mau mengonfirmasi 117 itu belum termasuk korban meninggal di NTB berarti ya Pak ya? Dan saat ini NTB korban meninggalnya berapa Pak? Terima kasih. Yang di NTB, terima kasih Mbak Anya. 2 orang. NTB 2 Pak. Pak Radit, Mbak Anya yang di NTB 2. Mbak Anya. Di Bima. Baik Pak, terima kasih Pak. Berarti total dari korban meninggal saat ini 119 ya Pak, kalau dengan NTB ya Pak? Ya betul. Jadi total sebetulnya 119 dengan NTB. Karena NTB dari hari pertama sampai hari ini tercatat 2 orang. Baik, terima kasih Pak.
Baik, terima kasih Pak Kepala. Selanjutnya ini ada pertanyaan terkait dengan penanganan COVID. Jadi sekali lagi pertanyaannya seperti tadi malam, sepertinya ini juga disampaikan ulang adalah terkait dengan penularan COVID dan sejauh mana ini ada kenaikan di NTT khususnya. Adalah hal apa yang bisa dilakukan untuk penanganan mengalami kendala apa? Demikian. Baik, Pak Radit, terima kasih. Memang dalam 3 bulan terakhir ini, NTT mengalami peningkatan kasus aktif. Jadi kasus aktif NTT itu masih berada di bawah, di atas kasus aktif nasional. Kemudian angka kesembuhannya pun masih berada di bawah angka kesembuhan nasional. Kemudian angka kematiannya 2,74%, jadi sama dengan angka kematian nasional. Jadi secara umum memang terlihat NTT mengalami penaikan yang sangat signifikan setelah liburan Natal dan Tahun Baru. Padahal sejak kasus pertama di Jakarta pada bulan Maret tahun yang lalu sampai dengan bulan November, itu NTT nyaris provinsi dengan kasus yang sangat rendah sekali. Bahkan kita di Jakarta menganggap NTT sukses untuk pengendalian. Ternyata pengendalian hanya bisa dilakukan sampai dengan bulan November. Setelah bulan Desember, adanya kegiatan liburan panjang, Natal dan Tahun Baru, akhirnya membuat hampir semua kabupaten kota yang ada di NTT itu terdampak. Nah, kemudian setelah kita pelajari kasus-kasus ini, maka daerah yang sekarang mengalami bencana pun memiliki risiko tinggi untuk meningkatnya kasus COVID di daerah. Oleh karenanya, strategi kita adalah memutus mata rantai penularan dengan memisahkan antara kelompok rentan, apakah itu orang tua yang punya penyakit penyerta atau komorbid, anak-anak, balita, dan ibu-ibu hamil, dengan mereka yang secara fisik masih muda usia. Nah, ini yang harus kita jaga, harus kita pisahkan. Mereka tidak boleh berada di satu kawasan pengungsian. Kemudian solusi lainnya adalah mempercepat memberikan bantuan kepada seluruh keluarga agar mereka bisa menyewa rumah. Apakah rumah saudaranya, menumpang, atau bagaimana supaya tempat-tempat pengungsian ini kita optimalkan sedikit mungkin. Kemudian mereka yang berada di kawasan pengungsian, ini sudah kita siapkan SOP agar wajib untuk pendatang itu melakukan pemeriksaan swab antigen. Ya, kita tidak harapkan masyarakat yang masih terbebas dari COVID karena adanya bantuan-bantuan yang datang dari luar, maka tanpa ada kontrol mungkin saja justru akan bisa menulari. Oleh karenanya semua akan kita jaga dan ini butuh kesungguhan dan juga kesabaran untuk bisa melakukan berbagai langkah sehingga upaya untuk meningkatkan kepatuhan kepada protokol kesehatan ini betul-betul bisa optimal. Termasuk juga dari pusat, dari BNPB, dari Kementerian Kesehatan, menyalurkan bantuan masker, baik masker untuk orang dewasa, termasuk juga masker kepada anak-anak. Demikian juga untuk swab rapid antigen, itu kita distribusikan ke seluruh kabupaten kota. Demikian Pak Radit. Terima kasih Bapak Kepala atas penjelasannya. Izin Bapak menyampaikan ini ada sekitar 4 media yang menanyakan tentang skema hunian 500.000, mekanismenya seperti apa, dan kemudian ini diserahkannya kapan. Kira-kira demikian Pak, dari 4 media yang menanyakan tentang skema 500.000. Jadi BNPB menunggu usulan dari daerah, masyarakat dengan status yang rumahnya rusak berat atau rusak sedang, yang intinya tidak bisa lagi dihuni, sehingga mereka berada di tempat pengungsian. Nah,
daftar nama ini harus betul-betul akurat, nama, alamat, termasuk KTP dan nomor induk kartu penduduk yang diserahkan kepada BNPB. Dan dari situ nanti BNPB akan menyalurkan ya bantuan sebesar Rp500.000 per keluarga. Nah, kapan dimulai? Ya, tentunya BNPB menunggu usulan dari daerah. Dan selama proses ini berlangsung pun, kita harapkan kalau seandainya di daerah sudah ada kepastian, ini mereka sudah bisa menempati atau mungkin berada di rumah keluarga. Semata-mata sekali lagi demi memutus mata rantai penularan dalam situasi bencana seperti sekarang ini, kerumunan harus betul-betul kita hindari. Karena kita lihat perkembangannya COVID di NTT mengalami peningkatan. Demikian Pak Radit. Terima kasih Bapak Kepala. Ini ada satu pertanyaan juga dari RRI terkait dengan wilayah yang masih mengalami listriknya mati total dan bagaimana penanganannya dan kebutuhannya seperti apa dan menunjang pekerjaan lapangan juga. Dari Pak Wagub. Akan dijelaskan oleh Pak Wagub ya. Iya Pak, kami sudah koordinasi dengan PLN supaya segera mungkin menangani mengenai masalah pemadaman listrik. Terlebih di Saburai Jua, dan PLN sudah menurunkan timnya pada hari ini. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, listriknya bisa diatasi oleh PLN Pak. Sementara itu yang kami dapat jelaskan. Terima kasih Pak. Izin Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur dengan Jenderal, kami di TTS sampai sekarang listrik sudah 2 malam. Jadi listrik sudah padam total 2 malam. Jadi komunikasi kami ke tempat bencana, ya kami manual kembali ke dulu. Terima kasih. Oke, diperhatikan nanti. Baik, terima kasih Bapak Wagub atas penjelasannya. Satu lagi dari Tempo, ini koran Tempo menanyakan terkait dengan informasi sejumlah disabilitas yang terjebak di rumah. Karena posisinya, khususnya bagaimana mereka melakukan proses evakuasi. Mungkin ada informasi dari lapangan. Demikian Pak, pertanyaan di koran Tempo. Kurang jelas Pak pertanyaannya. Kurang jelas, siap, izin Bapak. Jadi terkait dengan pertanyaan dari koran Tempo, ini terkait dengan bagaimana ada beberapa informasi sejumlah disabilitas yang terjebak dan bagaimana kondisi yang harus dilakukan dalam hal melakukan evakuasi. Baik, kalau ada informasi mungkin bisa disampaikan. Sekarang ini kita sudah punya sejumlah unit helikopter. Jadi kalau kemarin mungkin sangat sulit ya, transportasi tidak bisa, tetapi dengan hadirnya 3 unit helikopter dan juga menyusul nanti beberapa unit lagi, maka helikopter akan bisa digunakan untuk evakuasi. Nah, tolong bagi mereka yang punya informasi di daerah mana, sampaikan kepada Satgas, kepada Posko, nanti kita akan prioritaskan untuk dievakuasi. Baik, terima kasih Bapak Kepala. Saya rasa itu memberikan penjelasan yang cukup lengkap. Kemudian selanjutnya ini ada pertanyaan juga kembali dari RRI-ND yang terkait dengan bagaimana bantuan yang datang itu dilakukan sterilisasi dari barang-barang bantuan tersebut. Gimana? Sudah jelas. Ya. Mohon izin terkait dengan barang-barang bantuan yang datang, apakah ada upaya melakukan sterilisasi barang-barang bantuan tersebut? Sudah. SOP kita memang itu. Iya, Pak Radit, seluruh barang-barang yang tiba itu harus dilakukan penyemprotan ya setelah tiba di bandara. Jadi tim yang bertugas untuk melakukan sterilisasi kita siapkan di bandara. Baik, terima kasih Bapak Kepala atas penjelasannya.
Sampai sekarang belum ada lagi pertanyaan yang dari para teman-teman media. Apakah ada informasi tambahan dari Bapak Kepala atau Pak Wagub yang mungkin akan disampaikan? Cukup Pak, Pas, cukup. Cukup Pak Radit. Terkait dengan bantuan yang meninggal dunia. Santunannya seperti apa? Negatifnya seperti apa? Pak Radit, nggak jelas itu. Oh siap Bapak. Jadi pertanyaan terakhir ini muncul bagaimana dengan santunan bagi korban yang meninggal? Mekanismenya seperti apa? Santunan kepada korban yang meninggal ini kewenangannya ada di Kementerian Sosial. Ya, jadi semalam sudah disampaikan oleh Ibu Menteri Sosial. Jadi mungkin bisa mengutip penjelasannya Ibu Mensos semalam. Baik, siap. Terima kasih Pak. Saya rasa ini yang terakhir. Demi kami laporkan Bapak, kalau tidak ada tambahan informasi yang bisa disampaikan ke teman-teman media, saya rasa sudah cukup press conference yang bisa kita laksanakan bersama malam hari ini, Bapak. Mohon arahan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan dari press conference teman-teman media. Sekali lagi terima kasih. Lihat dulu Tetap sehat. perkembangan dulu. Buka dulu, biar mereka bicara dulu, nanti saya lihat iramanya dulu, baru ada kesempatan masing-masing.